Stay out of my territory. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-11 dari serial film Breaking Bad season kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Dan oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene awal diperlihatkan combo anggotanya Jesse yang sedang menjualkan crystal meth-nya. Sebagai info, ia di sana berada di wilayah orang lain karena pada episode sebelumnya Walter dan Jesse ingin memperluas jangkauan mereka. Ketika itu, ada seorang anak kecil bersepeda yang menembakinya, hingga combo pun tewas di sana. Besar dugaan bahwa itu adalah suruhan dari orang yang menguasai tempat itu. Beralih ke Walter dan Skyler yang bersama dokter. Di sana ia disaranin untuk melakukan operasi untuk penyakitnya, sehingga kanker yang ia punya tidak menyebar. Dan Walter pun menerima saran itu, walaupun dengan biaya yang besar. Skyler yang mendengarnya pun sempat terkejut. Mereka akan melakukan operasi itu setelah kelahiran anak mereka. Berganti di saat Walter yang selesai mengajar. Ia menerima telepon dari Jesse yang mengabarkan bahwa combo anggotanya telah meninggal ditembak. Dan di saat itu juga Skinny Pete juga mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Di kantor Saul, Walter dan Jesse pun sempat menceritakan apa yang terjadi dan meminta saran. Di mana Saul terkejut dengan 38 pounds meth sisa yang mereka punya. Karena ia kira awalnya hanya 38 ons. Mendengar itu, Saul pun menyarankan untuk bekerja sama dengan distributor. Awalnya mereka sempat menolak karena pengalaman buruk mereka bersama Tuco. Namun Saul mengatakan distributor ini merupakan seorang bisnismen yang profesional. Dan ia pun memberikan kontak orang yang mengenal orang bisnismen tersebut. Lanjut ke kosannya Jesse. Terlihat ia yang stres dengan kondisinya dan ingin nge-hike. Ia sempat jujur dan menyuruh Jen untuk pergi karena ia tahu Jen dalam masa pemulihan. Esoknya, kita beralih ke sebuah restoran ayam, di mana Walter di sana sedang menunggu seseorang yang dijanjikan. Jesse pun juga datang di sana dengan kondisi yang terlihat nge-hike. Terlihat manajer resto di situ sempat menyapa mereka. Jesse pun kembali pergi karena tidak ingin lama menunggu dan menganggap pertemuan ini bullshit karena orang itu tidak menjelaskan siapa identitasnya. Berganti ke rumah sakit di mana Skyler yang melakukan USG kehamilannya. Sebelum akhirnya Walter pun datang menemaninya dan ia pun melihat hasil scan putri mereka. Saat mereka keluar dari rumah sakit, Skyler pun izin ke Walter untuk mendatangi acara ultahnya Ted, bosnya Skyler. Saat di acara Ted, terlihat di sana Skyler diminta menyanyikan lagu ultah untuk Ted. Dan ia pun menyanyikannya dengan begitu seksi. Berlanjut ke Walter yang menelpon Saul, di mana ia mengatakan tidak menemukan orang yang dijanjikan. Saul pun mengatakan bahwa orang itu sangat licin dan informasi terupdate yang Saul punya, orang itu mengatakan no deal atau menggagalkan transaksi, yang mana Walter pun belum sama sekali ketemu orangnya, malah keputusannya sudah ada, dan ia pun tak terima. Karena itu, Walter pun kembali ke resto ayam itu, dan menunggu hingga resto itu mau tutup, agar ketemu dengan orangnya. Seketika, Walter pun menyadari sesuatu. Ia menduga ternyata orang yang dijanjikan itu ialah manajer dari resto ayam tersebut. Dan ternyata benar, ialah orang itu. Di sini ini memang tidak diperkenalkan namanya. Ia bernama Gustavo Fring. Sedikit perbincangan di antara mereka. Gus Fring
sempat menolak mereka karena tidak mau bekerja sama dengan seorang pecandu, yang mana saat itu ia melihat Jesse yang nge-hack sebelumnya. Namun Walter pun memastikan akan produknya yang bergrade A terbaik, dengan mengesampingkan Jesse karena Jesse adalah urusan Walter, dan mereka hanya cukup menerima barangnya saja. Walter pun mengatakan ada 38 pounds yang ready kapan saja. Gus Fring pun kemudian beranjak. Lalu saat Walter yang ingin menyinggung jawabannya, Gus Fring pun mengatakan ia mempunyai kontaknya Walter dan akan mengabarinya nanti. Beralih ke kantornya Ted, di mana di sana Skylar dengan ilmu akuntansinya, ia menemukan keganjalan dari keuangan perusahaannya Ted, di mana Ted di sana menggelapkan uang perusahaannya. Ted pun mengakuinya dan meminta Skylar untuk tidak melaporkannya. Skylar pun mengatakan tidak akan melaporkannya, cuman ia tidak mau menjadi bagian darinya. Malam hari di kosannya Jesse, ia dikabari Skinny Pete yang berada di pemakamannya Combo. Sebelum sesaat ada Jen yang datang, dan ternyata Jen membawakan heroin pada Jesse. Untuk menghilangkan stres mereka pun ngedrugs. Jesse yang baru pertama kali mencoba heroin pun nge-fly di sana. Dan Jen pun juga mengabaikan pemulihannya dan kembali memakai narkoba. Keesokan harinya, setelah selesai mengajar, Walter mendapatkan pesan yang tertulis polos, yang artinya ayam. Dan segera Walter pergi ke resto ayam itu. Dan di sana ia tidak menemukan Gus Fring di sana. Tapi di sana ada orang lain bawahannya Gus yang tiba-tiba meminta 38 pounds-nya dalam 1 jam ke depan. Kalau telat, transaksi akan gagal. Segera Walter pun bergegas ke kosannya Jesse untuk mengambil crystal meth-nya. Di saat yang sama, ternyata Skylar di kantor sudah mengalami kontraksi. Ketika sampai di kosannya Jesse, Walter menemukan Jesse dan Jen yang sudah terkapar karena heroin yang mereka pakai. Setelah mendobrak pintu belakang kosan, Walter pun mencoba membangunkan Jesse untuk menanyakan di mana kristal meth itu disimpan. Dengan keadaan tidak sadar, Jesse pun mengatakan bahwa barangnya ada di dapur. Segera Walter pun mengambilnya, dan ketika ia sedang mengemasnya, Walter menerima pesan dari keluarganya yang mengabarkan bahwa Skylar sudah melahirkan. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you tim and have a good time.